Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berjumpa kembali anak didik sekalian pada kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika ya. Kaifa halukum? La'allakum bi khair. Semoga antum dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan siap untuk mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, anak didik sekalian, ya kita ingat kembali pelajaran kita. Kita terakhir seingat anak udah belajar sampai ke sifat pembagian ya, sifat pembagian. Jadi sifat perkalian dan sifat pembagian pada perpangkatan yang sebenarnya ya kan. Kita sudah membuat menjelaskan apa itu perpangkatan yang sebenarnya, udah kita buat contohnya. Kemudian kita udah masuk ke dua sifat dari perpangkatan sebenarnya, yaitu sifat perkalian dan sifat pembagian. Sifat perkalian jika basisnya sama ya, dengan syarat basis sama, maka pangkat dari pangkatnya dapat kita jumlahkan. Jika ada misalkan 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 4, maka dapat kita hasilkan yaitu 3 pangkat 3 tambah 4 ya kan, hasilnya ya kan. Pangkatnya dapat langsung kita jumlahkan. Kemudian kebalikannya yaitu sifat pembagian dengan syarat basisnya sama, maka pangkatnya dapat dikurangkan ya kan. Ya, untuk itu, untuk lebih memahami tentang sifat perkalian dan sifat pembagian ini, coba antum lihat di halaman 12 ya. Di halaman 12 di tabel itu, tabel ayo kita mencoba ya. Coba antum kerjakan, antum isi yaitu operasi perkaliannya dan perpangkatannya ya. Contohnya udah dibuat di atas dan udah kita jelaskan juga di minggu lalu ya. Buat dia dalam bentuk operasi perkalian, kemudian buat dalam bentuk perpangkatan. Misalkan anak kerjakan 1 ya. Enam pangkat 3 kali 6 pangkat 2 ya kan. 6 pangkat 3, nampak enggak? Oh, enggak nampak ya. 6 pangkat 3 dikali dengan 6 pangkat 2 ya. Buat dia dalam bentuk operasi perkalian, berarti operasi perkalian berarti antum buat ini dalam bentuk operasi perkalian. Berarti 6 pangkat 3 artinya apa? 6 basisnya pangkatnya 3, berarti perkalian 6 sebanyak 3 kali ya kan. 6 dikali 6 dikali 6 ya, sebanyak 3 kali. Kemudian 6 pangkat 2 artinya apa? Berarti 6 basis pangkatnya 2, berarti perkalian 6 sebanyak 2 kali. Kali 6 dikali 6 ya. Ini dalam bentuk operasi perkalian berulang ya. Kemudian pangkat antum gunakan sifat perpangkatan yang kemarin ya. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 berarti basisnya sama, berarti bisa kita gunakan sifat perkalian, berarti pangkatnya dapat dijumlahkan. 6 pangkat 3 ditambah 2 ya, sama dengan 6 pangkat 5
Ya. Gitu ya. Di contoh yang nomor 1 antum kerjakan 2 lagi yang di bawahnya, ya. Kemudian sifat pembagian di halaman 23. Ya, di halaman 23 coba antum kerjakan. Ya, sama juga dibuat. Ya, ini sifat pembagian yang udah pernah kita buat contohnya, ya. Ya. Buat dalam bentuk perkalian berulang, buat dalam bentuk perpangkatan. Ya, sifat perpangkatan yang udah kita pelajari, ya. Misalkan ana buat yang kerjakan yang nomor 1. Nomor 2, 3, 4, 5-nya nanti antum yang kerjakan, ya. Atau ana kerjakan yang nomor 4, ya. Yang nomor 4 ana kerjakan. Ya, di situ dibuat 10 pangkat 7 per 10 pangkat 10 pangkat 10 pangkat 9 per 10 pangkat 3, ya. Yang pertama buat dia dalam bentuk operasi perkalian. 10 pangkat 9 berarti 10 dikalikan sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Dibagi 10 pangkat 3. Ya, berarti 10 dikalikan sebanyak 3 kali. 10 kali 10 kali 10, ya kan? Ini dia dalam bentuk perkalian berulang, ya. Ini kan nanti bisa dicoret, coret, 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 coret. Berarti hasilnya menjadi 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat 6. Kemudian di sini dalam kolom pangkatnya gunakan sifat yang sudah kita pelajari, yaitu sifat pembagian dengan syarat basis sama. Berarti pangkatnya dapat dikurangkan. 10 berarti sama dengan 10 pangkat 9 kurang 6, ya kurang 3, sama dengan 10 pangkat 6, gitu ya. Antum kerjakan yang nomor 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3, 4, ya. Ya. Itu sifat perkalian dan pembagian yang sudah kita pelajari, ya. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Ya. Ini dikumpul melalui WA nanti, ya. Dikumpul melalui WA. Kita sekarang masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu sifat perpangkatan. Ya, sifat perpangkatan misalkan, ya, ada kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Itu nanti ada sifatnya, yaitu antum buat menjadi A pangkat M dikali N, ya. Pangkatnya bisa langsung antum kalikan. Contohnya, contoh 2 pangkat 3 pangkatkan dengan 2, ya. Jadi di sini tetap berlaku teori dari perpangkatan sebenarnya kemarin, yaitu pangkat antum lihat basisnya, antum lihat pangkatnya. Berarti artinya yaitu perkalian basis sebanyak pangkatnya. Di sini basisnya berapa? Basis dari 2, ya. Pangkatnya kan 2, ya. Yang paling luar pangkatnya 2. Basisnya di sini 2 pangkat 3. Berarti perkalian 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali. Ya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Oh, sebanyak 2 kali, ya.
Bukan sebanyak 3 kali, sebanyak 2 kali. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kemudian ini bentuk perpangkatan lagi. 2 pangkat 3 artinya apa? Basisnya 2, pangkatnya 3. Berarti perkalian 2 sebanyak 3 kali. Kita buat 2 dikali 2 dikali 2 dikali ini lagi 2 pangkat 3. Berarti perkalian 2 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 ya 2 dikali 2 dikali 2. Ya kan, ini sebanyak 3 kali. Ini sebanyak 3 kali. Ataupun dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkalian 2 sebanyak 6 kali. Berarti dapat kita buat menjadi 2 pangkat 6. Ya kan? Ataupun dengan menggunakan sifat ini, ya. Jika kita sudah mengetahui sifat ini, berarti dapat kita langsung kalikan. 2 pangkat 3 dipangkat dengan 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6, ya. 2 pangkat 6. Itu untuk sifat yang ketiga, ya. Ya. Sekarang coba kita buat contoh yang pecahan, ya. Ini bilangan bulat, kita buat contohnya contoh pecahan. Misalkan 2/3 dipangkat 2 atau dipangkat 2 pangkat lagi dengan 3, ya. Basis dari pangkatnya yang 3, pangkat 3, basisnya yang mana? Basisnya yaitu 2/3 pangkat 2. Berarti artinya 2/3 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Kita tulis, ya, 2/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali kan. 2/3 pangkat 2, ya. Ya kan? Seperti itu. 2/3 pangkat 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti ini kita lihat lagi, kita pecah lagi. 2/3 pangkat 2. Itu artinya apa? Basisnya 2/3, pangkatnya 2. Berarti 2/3 dikalikan sebanyak 2 kali. 2/3 dikalikan sebanyak 2 kali. 2/3 dikali 2/3 sekali. Yang ini kita buat juga seperti itu. 2/3 dikalikan sebanyak 2 kali. Ini kita buat juga seperti itu. 2/3 dikali 2/3. Ya. Antum melihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti perkalian 2/3 sebanyak 6 kali. Berarti dapat kita ubah menjadi 2/3 pangkat 6, ya kan? Perkalian 2/3 sebanyak 6 kali itu artinya sama dengan 2/3 pangkat 6. Ataupun dengan menggunakan sifat ini tadi, ya, jika kita sudah mengetahui sifatnya, kita dapat langsung kalikan ini. 2/3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 2/3 dipangkat 2 kali 3 sama dengan 2/3 pangkat 6. Ya, tinggal antum kalikan pangkatnya, ya. Dua per tiga pangkat 6, ya. Demikian contohnya, contoh dari
dari demikian contoh dari sifat yang ketiga, yaitu sifat perpangkatan, ya. Kalau ada pertanyaan bisa antum tanyakan melalui WA nanti, ya. Bisa dicatat dulu sifat perpangkatan yang ketiga ini. Sebelum kita masuk nanti ke sifat yang berikutnya. Ataupun sebelumnya coba kita buat satu contoh lagi, ya. Kita buat contoh yang negatif. Misalkan minus 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Ya kan? Maka kita mulai dari pangkat yang 4, yang pangkat yang paling luar, ya. Pangkatnya 4, basisnya yang mana itu? Kan di perpangkatan yang sebenarnya antum harus lihat mana pangkatnya, mana basisnya. Pangkatnya 4, basisnya minus 3 pangkat 2. Berarti artinya minus 3 pangkat 2 dikalikan sebanyak 4 kali, ya kan? Berarti minus 3 pangkat 2 dikali minus 3 pangkat 2 dikali minus 3 pangkat 2 dikali minus 3 pangkat 2, ya. Minus 3 pangkat 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Enggak sama dengan ini kita buat lagi menjadi perpangkatan ini, kita ubah lagi menjadi perkalian berulang. Minus 3 pangkat 2 artinya minus 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Minus 3 dikali minus 3. Ini pun kita buat menjadi seperti itu. Minus 3 dikali minus 3. Demikian seterusnya kita buat minus 3 kali minus 3. Ya, ini minus 3 dikali minus 3. Di sini antum lihat bahwa dia udah berubah menjadi perkalian berulang minus 3, ya kan? Yaitu dikalikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perkalian minus 3 sebanyak 8 kali. Artinya apa? Dapat kita ubah menjadi perpangkatan. Minus 3 pangkat 8, yaitu minus 3 dikalikan sebanyak 8 kali. Ataupun dengan menggunakan sifat perpangkatan tadi bisa langsung kita buat minus 3 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan minus 3 dipangkat 2 kali 4 sama dengan minus 3 pangkat 8, ya. Seperti itu. Ya, itu untuk contoh yang negatifnya, ya. Contoh bilangan negatifnya. Baik. Ini sifat yang ketiga, ya. Kita akan masuk satu sifat lagi, ya. Satu sifat lagi yaitu sifat yang keempat. Sifat yang keempat, nah tulis di sini, ya. Sifat yang keempat yaitu kita punya A kali B dipangkat dengan M, ya.
itu akan menjadi ataupun sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, A kali B pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ya, kita buat contohnya. Kita buat contohnya, misalkan berapa kita bikin sembarang? 3 kali 5 pangkat 2. Pangkat 3 lah kita bikin, biar apa? Pangkat 3 sama dengan, ini artinya apa? 3 kali 5 pangkat 3 sesuai dengan definisinya kemarin. Kita lihat basisnya. Kita lihat juga pangkatnya, yaitu pangkatnya 3. Basisnya yaitu 3 kali 5, ya kan? Berarti artinya yaitu 3 kali 5 dikalikan sebanyak 3 kali, ya kan? Yaitu basis dikalikan sebanyak pangkatnya. Berarti 3 kali 5 sekali, dikali dengan 3 kali 5 2 kali, dikali dengan 3 kali 5. Ya, perkalian 3 kali 5 sebanyak 3 kali, ya kan? Ini udah. Berarti ini kan perkalian. Itu kan sama dengan Anda tulis seperti ini, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ya kan? Antum lihat di sini, ini 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Ini 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Itu artinya dapat kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 3 pangkat perkalian 3 sebanyak 3 kali, berarti 3 pangkat 3. Kemudian ini dikali perkalian 5 sebanyak 3 kali, berarti 5 pangkat 3. Ya, ini enggak usah dibuat dalam kurung, ya. Berarti sama dengan 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Ini sesuai dengan sifat yang tadi. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M, ya. Gitu dia. Ya. Bisa antum tulis, ya, untuk sifat yang keempat. Lagi ya. Baik, setelah itu coba kita buat contoh yang berbentuk pecahan, ya. Kita buat contoh berbentuk pecahan, misalkan setengah dikali 1/4 di pangkat 3, ya kan? Ini berarti nanti, ya, jika menggunakan sifat ini artinya apa? Yaitu sama dengan setengah dikali, ya, setengah pangkat 3 dikali 1/4 pangkat 3, ya kan? Jika dengan menggunakan sifat langsung, ya, cara cepatnya coba kita cek, ya. 1/2 dikali 1/4 pangkat 3, pangkatnya 3, basisnya 1/2 kali 1/4, berarti itu artinya apa? Artinya 1/2 kali 1/4 dikalikan sebanyak 3 kali. 1/2 dikali 1/4 sekali, dikali 1/2 kali 1/4 2 kali, dikali 1/2 dikali 1/4, ya. Itu sama dengan Anda tulis 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2
dikali seperempat dikali seperempat dikali seperempat, ya kan? Sama dengan ini perkalian setengah sebanyak 3 kali, berarti 1/2 pangkat 3 dikali perkalian seperempat sebanyak 3 kali, berarti 1/4 pangkat 3, ya. Seperti itu ya. Itu contoh yang pecahannya. Ya. Untuk lebih paham ya tentang sifat itu, ya, sifat perpangkatan tadi bisa antum lihat halaman tabel di halaman 15, ya. Bisa antum isi tabel di halaman 15 untuk nilai latihan kedua antum. Ya, tabel halaman 15, ya, isi bentuk perkalian berulangnya dan perpangkatannya, ya. Ya. Coba antum buat yang itu 1 2 3 4, ya. Ya. Itu sebagai nilai latihan yang kedua. Nilai latihan pertama tadi yaitu di halaman 12 dan 23. Nilai latihan yang kedua yaitu di halaman 15, ya. Di halaman 15. Mungkin demikian dulu, ya, pelajaran kita hari ini, biar enggak terlalu banyak materi, ya, dalam suatu pertemuan. Yang penting diharapkan antum dapat mengerjakan latihannya, ya, dikumpul melalui WA, ya. Minggu depan insyaallah kita akan masuk ke perpangkatan tak sebenarnya, ya, yaitu perpangkatan 0, ya. Ya, dicatat poin-poin yang penting dari materi hari ini dan dikerjakan latihannya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.